Senang sekali saya Prisa Samudatu kembali menjumpai Anda. Kali ini saya sedang berada di laboratorium pusat dari Prodi ya, karena kita akan berbincang bersama dengan pucuk pimpinannya. Ada Ibu Dewi Mulyati. Nah, penasaran pemirsa? Ikutin saya terus hanya di Women's Talk IDX Channel. Sepanjang tahun 2024, berbagai sektor bisnis dihadapkan pada tantangan serius, termasuk dampak kondisi geopolitik global, perlambatan ekonomi Tiongkok, serta kenaikan suku bunga The Fed yang merugikan nilai mata uang. Bahkan di dalam negeri, sikap wait and see dari calon investor dipicu oleh peristiwa politik nasional yang seluruhnya mempengaruhi rantai pasok dan kinerja fiskal perusahaan, termasuk sektor industri kesehatan yang dianggap memiliki potensi besar. Sementara itu, adaptasi teknologi, transformasi digital, dan pemenuhan kebutuhan kesehatan kompleks turut menjadi pendorong utama dalam kemajuan kesehatan Indonesia. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, PT Prodia Widya Husada Tbk terus mengidentifikasi peluang signifikan untuk pengembangan layanan kesehatan diagnostik di Indonesia. Di samping itu, emiten berkode saham PRDA juga telah menyiapkan beberapa strategi bisnis untuk mempertahankan kinerja positif yang telah dicapai di tahun 2023 dengan tetap memprioritaskan implementasi praktik bisnis dan mengedepankan nilai-nilai berkelanjutan, khususnya dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia melalui inovasi yang ditawarkan oleh perseroan. Lantas, apa saja langkah Prodia dalam menghadapi tantangan dan peluang bisnis di tengah gejolak ekonomi global tahun ini? Saksikan perbincangannya bersama dengan Direktur Utama PT Prodia Widya Husada Tbk, Dewi Mulyati, hanya di Women's Talk. Dan pemirsa, saat ini saya sudah di ruangan ditemani oleh pucuk pimpinan dari sebuah laboratorium klinik terbesar di Indonesia, yaitu tentunya Prodia Widya Husada. Ada Ibu Dewi Mulyati, Presiden Direktur dari Prodia tentunya, yang juga sudah listing di bursa ya Bu ya, dengan kode saham PRDA. Apa kabar Ibu? Baik. Terima kasih banyak Ibu sudah memberikan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Ibu, mungkin kita ngomongin soal Prodia terlebih dahulu. Sudah 50 atau 51 tahun ya Bu ya? 50 tahun lalu dan nanti Mei 51 tahun. 51 tahun. Apa sih Bu pencapaian yang paling dirasakan sampai dengan mau memasuki 51 tahun ini? Ya, tentunya saja dari perkembangan perusahaan sendiri sangat berbeda ya. Pertumbuhan perusahaan, kemudian apa yang kita dapatkan dari profit, tentunya kita bisa kembangkan lagi untuk inovasi-inovasi lebih jauh ke depan. Dan kami sejak IPO itu mengembangkan laboratorium yang kita sebut Next Generation Lab, yang tentunya mendukung era precision medicine atau di bahasa Indonesia kan kedokteran presisi, yang di dalamnya ada preventive medicine, prediktif, ya, dan juga ada personalized medicine. Jadi sekarang ini pengobatan atau pemeliharaan kesehatan itu cenderung melibatkan setiap orang yang bersangkutan untuk kepentingan kesehatan pribadinya. Oke, apa yang dimaksud Bu dengan melibatkan apa yang Bu sampaikan tadi, orang? Ya, melibatkan setiap orang secara personal ya. Jadi biasanya pemberian obat atau treatment itu seringkali disamaratakan kan untuk semua orang, dan ternyata di era precision medicine yang didukung oleh teknologi genomik sekarang ini itu bisa ditetapkan secara individual ya, respon obat, respon makanan ya, respon terhadap makanan itu berbeda-beda setiap orang. Mungkin agar lebih paham seperti yang awam saya ini Bu ya, dan juga mungkin sebagian pemirsa di rumah, itu contohnya seperti apa sih Bu? Contohnya begini, pada umumnya ya, kalau kita misalnya merasakan nyeri atau demam ya, itu kita biasa akan minum obat pereda nyeri atau pereda panas itu 3x1 misalnya, dan dengan merek tertentu atau obat generik tertentu. Ya, tetapi sebenarnya DNA setiap orang itu berbeda-beda dalam merespon obat.
Nah, jadi ke depan di era precision medicine itu setiap orang akan diobati berbeda, apakah itu jenis obatnya ataupun itu dosisnya. Nah, apalagi dengan penyakit-penyakit sulit seperti kanker ataupun penyakit-penyakit langka ya. Dan bahkan penyakit jantung misalnya yang seringkali setelah ada pembedahan atau treatment lainnya memerlukan misalnya pengencer darah begitu. Itu juga seharusnya berbeda setiap orang ya, sesuai dengan bagaimana DNA-nya merespon obat tersebut. Oke, apakah itu nantinya akan semakin lebih ribet mungkin Ibu bagi pasiennya sendiri, lebih mahal lagi atau kira-kira seperti apa Bu? Kalau kita memulai sesuatu yang baru, memang selalu terasa ribet ya, karena kan itu penyesuaian, change ya, adaptasi terhadap perubahan gitu. Namun sebenarnya kedepannya ini akan sangat membuat pengobatan itu menjadi lebih efisien dan efektif, karena pemberian obat itu tidak secara masif diberikan, tapi efektivitasnya rendah misalnya. Okay. Jadi kalau memang dia tidak membutuhkan obat itu, dia hanya akan merasakan efek sampingnya, padahal tidak mengobati. Ya, misalnya pada penyakit kanker misalnya, ataupun pada pengencer darah, dia hanya mendapatkan efek sampingnya, tetapi sebenarnya tidak efektif ke dalam tubuhnya. Nah, dengan begitu apa yang dia beli sebenarnya jadi mahal kan? Iya. Tapi kalau ketika dia memakai obat yang efektif, apa yang dia beli itu menjadi lebih murah dan tidak membuang-buang dana gitu. Betul. Jadi seberapa itu masuk nanti ke health economic. Jadi berarti lebih murah di awal begitu ya Bu, tapi langsung tahu lebih mahal di awal tapi langsung tahu intinya tuh di mana, daripada muter-muter ya, kok jadi nggak sembuh-sembuh. Betul, dan sekarang untuk mengetahui apakah obat ini efektif sesuai dengan DNA kita memang harus periksa dulu. Oke. Ya, pemeriksaan DNA atau genomicsnya. Baru kita tahu, oh ternyata DNA kita terhadap obat ini responnya seperti ini. Berarti kalau dia tidak berespon, harus cari obat lain yang berespon. Nah, itu ditargetkan kapan Ibu kira-kira ada di Prodia? Sudah ada. Sudah ada di Prodia. Cuma memang memperkenalkan hal yang seperti ini tidak mudah, karena satu masih sedikit berbeda dengan pengobatan konvensional yang sekarang sedang berjalan. Kedua, tentunya tadi ada biaya yang lebih mahal. Nah, saya yakin dengan teknologi yang nanti akan semakin maju dan keinginan untuk memeriksa yang semakin banyak, biasanya kalau volume meningkat permintaannya, itu harganya juga akan menyesuaikan. Oke, akan terbentuk sendiri nanti ya, karena yang ini kan memang masih awal. Selain itu Bu, ada tantangan lain nggak sih yang paling dirasakan dari segi teknologinya, mungkin mendatangkan teknologinya, atau hal lain nih di dalam negeri yang kayaknya perlu ditingkatkan, karena isu kesehatan memang ini juga sesuatu yang sangat penting ke depan gitu ya. Ya, sebelum ke sana saya jelaskan dulu ya, kalau buat perempuan yang menarik adalah juga ada yang namanya skin and hair genomics. Oke, apa itu Ibu? Jadi skin and hair genomics, skin and hair genomics itu justru akan melihat pola DNA kita ini merespon, misalnya kalau untuk pemeliharaan kecantikan ya atau estetis ya, tidak semua bisa merespon terhadap satu produk kosmetik secara sama. Kenapa satu orang menggunakan produk kosmetik yang satu efektif jadi bagus, kenapa yang lain tidak? Atau juga kalau ke arah penyakit kulit dan penyakit yang mengenai kulit kepala ya atau rambut, itu juga ada perbedaannya, sehingga dokter nanti bisa mengobati berdasarkan spesifikasi DNA yang memang diperiksa, atau treatmentnya juga lebih ke sana. Sekarang banyak klinik estetik yang menggunakan skin and hair genomics, dan itu juga sudah ada di Prodia. Sudah ada di Prodia ya. Kalau tadi pertanyaannya soal tantangan teknologi ya. Nah, teknologi di lab kesehatan ini menarik karena lab kesehatan ini perkembangannya sangat cepat secara teknologi. Ilmu dan teknologinya berkembang sangat pesat, dan tentunya ini juga jadi direspon oleh banyak peminat bisnis ya untuk membuka lab. Kalau Mbak lihat kan banyak sekali lab baru atau rumah sakit baru dengan labnya gitu ya. Tetapi tantangannya adalah teknologi baru ini tidak hanya sekedar bisa dikerjakan tanpa
kemampuan operatornya. Oh, nah itu nih yang Ya. menjadi tantangannya, teknologinya Nah, ada, betul, operatornya mana? karena teknologi di Indonesia kan kita masih membeli ya. Betul. Jadi kalau memang dananya ada, ya, capitalnya ada, itu pasti bisa dibeli. Tetapi bagaimana mengoperasikan alat-alat atau instrumen ini, teknologi ini menjadi satu pelayanan, ya, diterjemahkan ke dalam pelayanan. Itu tidak mudah Nah, karena transfer knowledge ini yang jadi PR ya, Bu, betul, ya? Oke. karena di Indonesia sendiri program studi untuk mengimplementasi teknologi-teknologi seperti ini itu boleh dibilang tidak banyak atau sangat terbatas. Nah, inilah yang masih menjadi tantangan Ya. besar begitu ya. Tapi nanti akan kita bahas lebih jauh. Kabarnya Ibu sudah 36 tahun menuju 30 tahun join bersama dengan Prodia. Ya. Katanya awalnya dari magang, ternyata dari magang ini bisa loh menjadi pucuk pimpinan, ini bisa menjadi inspirasi nih pemirsa. Nanti kita bahas lebih jauh ya Ibu ya, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami segera kembali dalam Women's Talk sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, kita masih akan berbincang bersama dengan Ibu Dewi Mulyati, Presiden Direktur Prodia Widya Husada atau yang ada di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham PRDA. Ibu, di tahun ini sudah berapa banyak sih cabang mungkin atau klinik dari Prodia? Ya, sampai akhir tahun 2023 cabang kita ada 152 di seluruh Indonesia. Tetapi jumlah outlet secara keseluruhan ada 295 outlets karena kami ada juga di beberapa klinik dokter dan juga beberapa lab rumah sakit yang dioperasikan. Sehingga secara total 295 di 34 provinsi. Oke, ada rencana ke IKN Ibu? Mungkin ekspansi? Iya, kita ikuti saja nanti bagaimana perkembangannya dan bagaimana pemerintah nanti akan membuat IKN ini menjadi besar. Tentunya kita akan ikut berkontribusi. Oke, baik, Ibu Dewi, kalau melihat Prodia sejauh ini begitu ya menjadi sudah listing di Bursa Efek Indonesia, mampu bertahan 50 tahun dengan berbagai macam dinamika, kemudian juga menjadi laboratorium klinik swasta terbesar di Indonesia, itu mempertahankannya lika-likunya seperti apa Ibu? Apakah cukup mudah mengingat kebutuhan akan laboratorium klinik juga masih tinggi di Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak, atau seperti apa? Ya, menurut saya yang paling penting adalah human capital ya. Jadi Prodia ini sangat mementingkan kualitas sumber daya manusianya dan tentunya kami terus mengusung misi kami yaitu untuk diagnosa lebih baik. Jadi ketika kami mengembangkan suatu inovasi, apakah itu tes baru, layanan baru, digital transformation, semua berorientasi kepada misi ini. Dan kami punya visi untuk menjadi next generation lab ya yang mendukung next generation medicine yang saya tadi jelaskan. Nah, tentunya ini harus didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni ya, yang mampu begitu. Dan Prodia ini memberikan banyak sekali beasiswa kepada karyawannya, insan Prodia. Sekarang ini di Prodia ada sekitar 40 PhD ya, doktor dan juga master sekitar 70 orang. Jadi sudah seperti akademik sebenarnya. Di luar PT Prodia Widya Husada Tbk, kami punya sister company juga. Jadi secara keseluruhan doktor di bidang biomedik di Prodia itu sekitar ada 60 orang dan Master of Science-nya ini mungkin lebih dari 80. Nah, itu paling penting menurut saya. Sehingga setiap continuous improvement yang kami lakukan, inovasi yang kami lakukan tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia yang baik. Dan jangan lupa kekuatan Prodia itu adanya di high performing teams. Jadi tim yang kuat dan tangguh. Oke, berarti tim itu adalah kunci ya, tanpa tim ya nggak bisa sampai di posisi saat ini begitu ya Ibu ya. Tadi Ibu sampaikan bahwa kita ada program beasiswa. Nah, Ibu juga tadi sempat di segmen awal mengatakan bahwa transfer knowledge teknologi bisa kita beli alatnya mungkin, tapi kan yang operatornya itu seperti apa. Nah, apakah
yang tim yang ikut beasiswa tadi Ibu sekolahnya di dalam negeri ataukah di luar negeri? Karena biasanya yang tahu teknologi itu kan dari luar biasanya, seperti Next kita harap Indonesia juga ikut. Itu gimana Ibu? Ya, kombinasi ya Mbak, Kombinasi. dalam negeri dan luar negeri. Tapi tidak mengecilkan yang di dalam negeri, karena di dalam negeri sendiri pun kita tetap akan memberikan dukungan untuk misalnya peningkatan kemampuan course di luar negeri atau workshop ataupun conference. Jadi banyak sekali tim Prodia ini setiap tahunnya pasti akan kita kirim untuk suatu workshop atau conference untuk skill upgrading-nya gitu. Oke, karena dan kan selain knowledge-nya. tim tadi Ibu Dewi ya, ini juga penting apa katanya tuh kalau berbicara mengenai industri kesehatan saat ini yang kekinian, yang mengikuti perkembangan seperti yang Ibu sudah sampaikan inovasi-inovasinya tadi ya. Oke, Ibu, 50 tahun Prodia beroperasi di Indonesia mendukung sektor kesehatan. Awalnya Ibu join, masih ingat nggak Bu tahun berapa? Masih tahun 1987. Katanya di Bandung ya Bu, dulu masih Bandung. rumah tua, benar nggak Bu? Di Bandung itu sudah berupa cabang Bandung yang di atasnya, lantai 2-nya itu adalah kantor pusat Bandung kita sebutnya. Belum ada kantor pusat Jakarta dulu. Nah, baru belakangan karena Pak Andi punya visi akan mengembangkan di seluruh Indonesia menjadi lab terbaik dan terbesar, maka mulai dioperasikan di Jakarta. Nah, saya waktu itu di Bandung, mahasiswa Pak Andi ya, belum lulus, sudah lulus sebenarnya S1 farmasi, tapi sedang pendidikan apoteker, langsung ditawarkan di posisi asisten manajer loh, walaupun magang. Saya pun nggak tahu kenapa langsung posisi itu gitu. Karena memang dulu masih sangat kosong ya untuk mengisi perkembangan Prodia gitu. Belum ada nih pusat Jakartanya, baru akan dibentuk. Nah, ketika saya diterima dan menunggu saya lulus sebagai apoteker, yaitu masa magang saya di Prodia, kemudian baru pindah ke Jakarta. Nah, disinilah yang rumah tua ini jadi bangunan ini sebenarnya ini. Gitu. Oh ini ya Bu? Ini. Kalau dilihat dari luar kan ini sebenarnya gedung ya. Tadinya ini rumah tua yang... di Jalan Kramat Raya. Zaman dulu kan kalau rumah Belanda itu pasti ada namanya Irene gitu. Ini rumah tuanya di sini. Oke, dan berkembang seperti saat ini begitu ya. Baik, Ibu 36 tahun di Prodia. Lebih dari setengah umur Prodia sendiri ya. Prodia kan 51 tahun, Ibu sudah 36 tahun. Meskipun sudah menjajaki banyak sekali level di Prodia, pernah nggak Ibu kepikiran mungkin mencoba yang lain atau seperti apa? Gimana sih mengatasi, ada nggak kejenuhan di bukan posisi ya Bu, lebih ke perusahaan yang di sama. Satu perusahaan gitu ya. Iya, nanti akan kita bahas karena mungkin banyak yang punya polemik seperti itu ya. Usai jeda tetap bersama kami pemirsa di Women's Talk IDX Channel. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami, masih bersama dengan Ibu Dewi. Ibu Dewi, di tahun ini kira-kira apa target dari Prodia, kemudian harapan-harapan dari manajemen? Ya, kita tentunya ingin terus bertumbuh ya, dan tahun-tahun sekarang ini sebenarnya sudah sejak 2 tahun yang lalu saya mengajak teman-teman di Prodia, nih tim Prodia, untuk peduli juga terhadap lingkungan ya. Selain kami juga menjalankan good corporate governance, kami juga ingin mengajak peduli terhadap lingkungan dan juga sosial. Jadi kita coba menerapkan ESG ya, environmental, social and governance. Seberapa penting itu untuk kinerja perusahaan Ibu? Sangat penting karena para investor pun sekarang ini melihat seberapa jauh perusahaan ini memperhatikan aspek ESG. Sebenarnya banyak hal yang sudah kami lakukan di aspek ESG ini, tetapi kami belum memetakan. Nah, saat ini, mulai tahun ini kami akan memetakan dan juga mengimplementasikan beberapa hal tambahannya. Contohnya? Ya. Contohnya misalnya kami sebenarnya sudah mengelola limbah dari hasil kerja proses di laboratorium, ya kan? Limbahnya itu harus diproses. Iya, dan kami
selalu harus dan telah memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan, karena kalau tidak terkait dengan perizinan tidak akan bisa terus diberikan kalau tidak memenuhi itu. Nah, ini aspek ini kami anggap seperti ya sudah seperti hal biasa saja, karena memang aspek ini harus dijalankan. Ternyata itu ada aspek environmental yang memang berkontribusi ya untuk sustainability, keberlangsungan perusahaan, keberlangsungan kehidupan ya, lingkungan dan sebagainya. Banyak lagi aspek yang lain, misalnya perhatian terhadap tenaga kerja yang ada di kami, kesetaraan gender ya. Di Prodia ini kebetulan justru sekitar 75% sampai 80% itu perempuan. Oke. Jadi kebalik dengan yang lain gitu ya. Jadi kesetaraan gendernya untuk yang mana nih? Jadi gimana untuk bisa meningkatkan kesetaraan gender tadi? Kalau kita bicara kesetaraan gender yang banyak menjadi sorotan itu terhadap kepemimpinan perempuan, di Prodia ini nggak berlaku. Banyak juga pemimpin perempuan di sini, bahkan BOD-nya 4 perempuan dan 1 laki-laki. Nah, jadi saya rasa ini karena memang yang menarik, yang tertarik di bidang kesehatan itu banyak sekali perempuan ya, sehingga lulusannya pun ketika memang kami membutuhkan tenaga kerja gitu ya, atau sumber daya manusia lebih banyak perempuan. Gitu. Nah, tentunya kalau untuk kinerja perusahaan kami terus akan mengembangkan layanan berbasis digital. Ya, layanan berbasis digital ini akan menolong masyarakat atau pelanggan kami untuk mengaksesnya lebih mudah dan cepat, dan itu lebih efisien ya secara waktu, dan ada banyak promo di sana sehingga juga secara biaya ya. Prodia juga sebagai rujukan nasional. Jadi kalau Mbak dan tim bisa punya kesempatan melihat lab kami di gedung ini adalah lab rujukan nasional dari seluruh Indonesia. Jadi kami beroperasi sebagai hub and spoke model. Jadi cabang itu mengerjakan pemeriksaan yang rutin biasa, tetapi pemeriksaan yang khusus dikirim ke Jakarta di gedung ini. Nah, lab lain atau rumah sakit ataupun klinik itu banyak juga yang merujuk ke Prodia. Jadi kami mempunyai visi menjadi rujukan nasional terbesar. Dan kalau diperbolehkan atau regulasi keluar dari pemerintah juga ingin menjadi rujukan dari luar negeri. Amin, gitu. semoga itu bisa segera tercapai. Tadi pertanyaan saya, Ibu 36 tahun join bersama dengan Prodia dari magang, kemudian sekarang menjadi presiden direktur. Ibu nggak bosen? Oh itu. Jenuhnya ya, yang biasanya tadi. ngapain ya Bu ya? Begini ya, kalau saya itu karena senang belajar dan kesempatan belajar di sini banyak, kemudian bidang ilmiah ini, apalagi ketika saya masuk Prodia itu sumber referensinya itu sebelum waktu zaman itu belum ada internet yang masif gitu ya, itu sulit sekali. Jadi ketika masuk Prodia, Pak Andi ini sangat mewah di dalam belanja buku atau referensi. Anda bisa lihat ya ruangan Pak Andi, bukunya. Nanti kalau mau lihat di perpustakaan kami, library, itu ada 40 lebih jurnal internasional ya, tentunya berkait dengan ilmu laboratorium kesehatan. Itu kami berlangganan, sehingga para dokter pelanggan juga kalau mau penelitian banyak yang menggunakan fasilitas ini. Nah, kemewahan yang tersedia untuk bacaan dan rujukan internasional itu membuat saya itu menikmati gitu. Menikmati. Jadi di Prodia juga ada high performing teams ya, untuk falsafahnya, dan dari sini juga sifat teamwork yang kuat ini juga ada satu unsur kekeluargaan yang baik. Betul. Jadi keakraban di Prodia ini yang bisa dirasakan itu membuat kita engage ya di sini. Jarang faktor lagi ya. Kalau kita lihat demografi karyawan di Prodia itu banyak sekali persentasenya yang 5 tahun bahkan 10 tahun ke atas. Berarti emang
banyak faktor yang membuat Prodia ini menurut Ibu Dewi itu menarik begitu ya, tempat untuk belajar juga, tempat untuk berkarir juga. Mungkin yang perlu ditilik lagi kalau misalnya karirnya stuck di situ-situ aja, ada yang salah mungkin dengan kitanya atau tempat kita itu Ibu ya. Oke. Sukses selalu untuk Prodia dan juga Ibu Dewi dan juga tim. Banyak sekali yang masih kita ingin ulas, kita keliling-keliling di kantor Prodia ini. Sayang sekali waktu kita terbatas. Semoga ini bisa menjadi referensi, inspirasi untuk pemirsa Women's Talk dimanapun berada untuk karir, kehidupan, bisnis, dan lain sebagainya. Thank you Ibu Dewi. Terima Sampai jumpa kasih. kembali. Dan pemirsa, demikian Women's Talk kali ini bersama saya Prisa Sambodato. Kita berjumpa di episode lainnya. Dan terima kasih, sampai berjumpa kembali.